Mas Hasto gitu. Hari ini Harun Masiku sudah menggeser uang. Nah, itu dikuatkan dengan bukti chat lain antara Saipul Bahri dan Doni. Doni juga sempat membahas soal uang ini. Sebenarnya awalnya itu ada 2,5 miliar sebenarnya. Gede ya? Gede. Ini percakapannya lu denger? Dengar. Bentuknya apa, Vin? Suara. Jadi Percakapan suara gitu. sadapan lah berarti ya. Saya Riko dari Lantai 9 Liputan 6 SCTV. Hari ini kita mau bahas Harun Masiku karena kita punya sesuatu yang eksklusif didapat sama teman saya Harvin Naksabandi. Gitu ya, Vin? Ini ada Ekmal Muhammad juga. Kita adalah wartawan-wartawan di Lantai 9 Liputan 6 SCTV. Ini lagi rame. Sebetulnya ramenya itu udah dari tahun 2020 ya. Iya. Tapi hari ini lu dapat apa yang eksklusif? Hari ini sebenarnya hari ini tuh mempertegas temuan kita sih kok menurut gue ya. Kita kan sudah bahas soal Harun Masiku kan tahun 2023. Tapi sebenarnya jauh ke belakang tahun 2020 sebenarnya udah ada kisi-kisi tipis soal apa yang terjadi hari ini gitu. Sebenarnya dugaan-dugaan itu dulu ada gitu. Nah, hari ini kan Harun Masiku jadi tersangka. Apa yang menegaskan? Bukan Harun Masiku dong. Kok Harun Masiku? Hasto. Harun Masiku tuh udah dari zaman dulu jadi 2020. tersangka dan buron sampai sekarang. Ya. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP jadi tersangka. Nah, apa yang membuat kita duduk bertiga? Ya, terus ngobrol. kita duduk bertiga ingin memberikan sedikit info-info gitu kan. Yang memang sudah kita temukan di 2003 ya Bang ya. Dulu Informan kan pernah bahas ya tahun 2023 kok. Tentang Harun Masiku. Cuma waktu dulu tuh kita lebih bahasnya tuh lebih di mana sih posisi Harun Masiku. Nggak, lu ketemu siapa tadi? Beberapa sumber. Terus hasilnya apa? Memang kan menguatkan lah ya. Aduh, politis banget, capek gue lama-lama. Lu dapet apa? Jadi kan apa yang sudah kita telusuri sejak 2023 di redaksi kita ini gitu kan, khususnya di tim kita gitu kan, bahwa memang adanya dugaan keterlibatan dari Mas Hasto ini gitu kan. Jadi memang kalau temuan dari sumber kita memang ada dugaan Hasto Kristianto ini ikut serta memberikan sejumlah uang untuk menyuap si Wahyu KPU ini yang sudah jadi tersangka kan. Jadi waktu itu tuh sebenarnya gambaran kasusnya gini. Ini kan bermula dari soal adanya pergantian PAW kan dari kader anggota legislasi PDIP kan sudah pilih satu Sumsel ya. Waktu itu almarhum kita sebut nggak apa ya Nazrudin Kemas meninggal kan. Cuman kan dari PDIP mungkin dari Pak Hasto ini kan pengen Harun Masiku yang menggantikan, bukan sesuai dengan aturan kan Peraturan KPU harusnya peraturan posisi kan nomor 2 yang nomor 2-nya kan Aprilia itu kan. Tapi karena keinginan Pak Hasto ini pengen supaya Harun Masiku kan menggantikan si Rizky Aprilia ini, akhirnya mengutuslah beberapa utusan gitu kan untuk bermanuver gitu, di antaranya kan DTI yang disebut kan Donitri Istiqomah itu kan sama Saipul Bahri. Ini buktinya apa? Lu dapat apa? Apa yang lu lihat? Nah, kalau dari sumber memang kita dapetin memang ada arahan untuk bahwa si Saipul Bahri dan si Don ini memang sudah ingin menggulkan, gitu kan, menggulkan bagaimana perintah ini bisa terrealisasi di KPU bahwa nanti Harun Masiku yang jadi pengganti si Rizky Aprilia. Makanya waktu itu mereka ini sudah punya perencanaan. Kalau dari hasil sumber yang kita dapat memang dari percakapan kedua orang ini nih, si DTI Donitri ini dan Saipul Bahri, sebenarnya angkanya itu bukan yang seperti yang digambarkan oleh pemberitaan yang sekarang kan, yang 600 juta. 850 juta. Sebenarnya awalnya itu ada 2,5 miliar sebenarnya. Gede ya? Gede. Ini percakapannya lu denger? Dengar. Bentuknya apa, Vin?
suara. Jadi Percakapan suara gitu. hasil sadapan lah berarti ya. Ini dari sumber lah, gitu kan, dari sumber bahwa Doni dan Saipul Bahri ini melakukan percakapan bahwa mereka membutuhkan dana sekitar 2,5 miliar, yang 1,5 miliar ini untuk meloloskan, mengamankan di KPU, dan 1 miliar ini, 1 miliar lagi sisanya itu untuk kalau percakapan mereka itu diserahkan 1 miliar ini 500 ke DPR, 500 ke Setnek. Wow, DPR sama Setnek. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya apa, gitu kan? Ini kita mesti tanya ke mereka sih. Iya. Tapi itu tergambar di bukti Percakapan, ada percakapan dari sumber itu atau ada. dengar itu tadi. Iya. Nah, 1,5 miliar ini sebenarnya untuk pengamanan KPU kan, yang Wahyu Setiawan jadi tersangka itu. Tapi baru terrealisasinya kan sesuai dengan OTT-nya KPK itu kan 850 juta. OTT itu 2020 ya? 2020. Oh. 5 tahun yang lalu. Ya, sisanya belum. Boleh gue sebutin, boleh gue bacain nggak? Nomor 3. Coba bacain aja. Dari sumber ya. Iya. Kan nanti kalau nggak apa tinggal di Diedit. Jadi gitu ya. Jadi gue tuh dapat dari sumber tuh bukti chat antara Hasto dan Saipul Bahri gitu kan. Di situ Hasto memang jadi Saipul Bahri ini selalu memberikan Ini valid ya? ya dari sumber ya, memberikan laporan kepada Hasto terkait untuk masalah pengamanan Harun Masiku ini kan. Jadi sebelum OTT bulan Desember itu memang si Saipul Bahri ini sering melaporkan proses pengamanan ini gitu kan. Jadi dia izin misalnya sudah ketemu Harun Masiku membahas ini, itu lapor tuh Saipul Bahri ke Hasto gitu kan. Terus Hasto juga memberikan info kepada Saipul Bahri bahwa dia sudah nyiapin uang. Terbukti di percakapan itu jelas Hasto menyampaikan tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk kegiatan lain gitu kan. Jadi dia bisa transfer 400 gitu kan. Dan di percakapan antara Saipul Bahri dan Hasto pun juga setelah itu Saipul Bahri melaporkan bahwa izin Mas Hasto gitu kan. Hari ini Harun Masiku sudah menggeser uang. Nah, itu dikuatkan dengan bukti chat lain antara Saipul Bahri dan Doni. Doni juga sempat membahas soal uang ini, bahwa Doni di situ menjelaskan ya kepada Saipul Bahri bahwa Mas Hasto ngasih 400 nih, gitu. Yang harusnya yang nanti 600 lagi dari Harun. Gitu. Itu percakapan antara si Doni dan Saipul Bahri gitu. Dan Doni di situ menjelaskan di percakapan itu, duit sudah kupegang nih, gitu, kata Doni kepada Saipul gitu. Nah disitulah mereka akhirnya berjanjian ketemu. Oke, ketemu di mana? Ini kapan nih jadian? Itu kejadiannya sekitar bulan Desember itu. 2020. 2019. Oh, 19, sorry. OTT kan Belum OTT. 2020 Kan Januari, 8 Februari. Jadi dari dua bukti itu yang kita dapat dari sumber itu bahwa sudah jelas tuh kan bahwa emang ada dugaan keterlibatan dari Hasto. Kenapa Hasto kekeh banget pengen PAW? Nah itu. Harun Masiku. Coba tanya Glenn. Gak bisa dihubungin, dia lagi ibadah. Janganlah ganggu, bisa. Sebenarnya kan iya ya, pertanyaan publik kan gitu ya. Iya. Kenapa ada apa dengan Rizky Aprilia? Tidak Aprilia sesuai peraturan aja gitu ya. Kenapa harus Harun? Dan akhirnya malah menjerat kasus seperti ini kan jadi rame gitu kan. Sebenarnya nominal suapnya kecil ya. Iya. Iya. Dan Saipul Bahri pun sudah bebas loh. Wahyu pun sudah bebas juga. Dari vonis 8 tahun nggak sampai 4 tahun kan? Iya, jadi kan pertanyaannya bebas bersyarat. Kemudian kayak tadi Novel Baswedan juga udah sempat ngomong sebetulnya nggak ada yang kaget
ketika Hasto jadi tersangka? Dugaan keterlibatannya Hasto ini memang sudah kita dengar udah lama ya. Bahkan di OTT itu sebenarnya infonya dari sumber itu bahwa sebenarnya yang dikejar itu ada dua saat OTT itu. Yang pertama itu Harun Masiku, yang kedua Hasto. Nah, cuman entah kenapa malah yang rame dan diangkat menjadi tersangka itu adalah Harun Masiku. Padahal kalau dari sumber yang kita dapatkan itu ada dugaan memang Hasto ikut serta dalam menyiapkan uang untuk KPU itu. Di barang yang lo punya, yang lo lihat, Ada. itu ada semua tuh. Ada dari di sumber. BAP ada dong. Nggak tahu. Pokoknya aku dapat sumber langsung dari bukti chat. Oke. Jadi di situ ada bukti dari sumber ya, sumber Mas Hinto. Tapi kan itu inline dengan KPK yang tadi bilang ada bukti-bukti elektronik yang semakin menguatkan penyidik. Nah itu. Gitu. Jadi memang di situ kan Hasto itu memberikan 600 juta, sisanya 600 Hasto memberikan 400 juta, sisanya 600 juta itu Harun Masiku. Karena dealnya Saipul Bahri dan Wahyu itu 1 M. 1 miliar. Cuma yang baru terrealisasi kan saat OTT 850 juta. Kalau dari sumber yang kita dapatkan, dari percakapan antara Doni dan Saipul gitu ya, memang Wahyu itu menerimanya 750 juta. 100 jutanya itu ke timnya Wahyu yang memang sudah, ini juga disebut juga ya, yang Tio itu. Mantan Bawaslu ya. Terus Harunnya di mana sekarang? Pertanyaannya. Lo kalau liputan tentang Harun Masiku kan? Iya, waktu 2020 kan kita sudah Iya. coba menelusuri kan, di mana sih keberadaannya Harun Masiku. Kalau dari kasakusuk ke sumber-sumber kita memang Harun itu ada di Indonesia. Bukan luar negeri ya? Pernah ke luar negeri terus pulang lagi. Dan memang data perlintasannya juga kan seperti itu. Sesuai dengan data perlintasan dimiliki oleh Polri gitu kan. Dan KPK juga sama. Memang sempat keluar terus balik lagi ke Indonesia. Dan informasi dari sumber kita memang ada di Indonesia. Cuman di mana nggak tahu. Katanya sih di Indonesia Timur. Di mana Indonesia Timur? Ya sebetulnya harusnya ya nggak susah amat sih. Saya ada keraguan ngomongnya itu salah gue. Iyalah. Tapi memang kasusnya agak ini ya. Ini emang Oke, kita fokus apa yang kita yakin. Yang kita yakin kan berarti ada Arvin mendengar dan melihat dan punya sumber bahwa Hasto memang diduga terlibat, bahkan dijadikan tersangka karena diduga memberikan uang gitu kan. Cuma sih bener. Tuh, bener. Oke. Ya udah, berarti next-nya apa? Nextnya ya sebenarnya kita akan terus mengawal sih, mengawal kasus ini ya sampai di mana nanti gitu, apa terbukti atau tidaknya kan. Tapi kalau dari sumber yang kita dapatkan kita langsung juga melihat langsung buktinya gitu, memang ada dugaan keterlibatan Hasto ini dalam kasus Harun Masiku dengan KPU ini kan. Kita tanya nih ke PDIP, kita WhatsApp-nya gini, kita punya temuan bahwa Hasto diduga ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan sebesar 400 juta dari total kesepakatan 1M kepada Wahyu Setiawan. Nah, orang PDIP-nya bilang, tunggu konversi DPP aja. Nah, terus ditanya terus, dia bilang bohong, juga kebohongan yang tidak masuk akal, ini kata PDIP. Berdasarkan fatwa MA, DPP sudah memberikan surat VAW ke HM, Harun Masiku, harusnya langsung bisa diproses oleh KPU. Informasi kami menyebut, kita nanya lagi, informasi kami menyebut hal tersebut, Mas. Terus tidak ada, dia bilang. Terus tadi ditanya apakah akan ditunjuk PLT Sekjen. Ya nanti kita dengerin konversinya. Terus ditanya juga ke Ganjar, Ketua DPP, pertanyaan yang sama tadi. Soal materi, saya malah tidak tahu
Terus ditanya partai akan kasih bantuan hukum dan apakah akan langsung ditunjuk PLT, belum tahu. Jawabannya sih kayak gitu dari PPP. Tapi kan memang perdebatannya kan saat ini kan lebih ke ini ya, apakah penetapan tersangka Hasto ini bermuatan politis? Itu kan. Dan perdebatan apakah hari ini kan? dan kenapa sekarang? Iya. Kenapa sekarang kan? Kenapa Sebenarnya kan di tahun 2020 itu kan? pada saat OTT juga sebenarnya kalau keterangan dari sumber-sumber kita memang menyebut seharusnya memang yang ditersangka itu adalah Hasto. Tapi kan itu yang mesti dijelasin sebetulnya. Kenapa sekarang? Kenapa kemudian di 2020 itu terus kelanjutannya gimana? Itu kan sebetulnya waktu itu kita nggak dapat kelanjutan kan? Nggak dapat kelanjutan yang clear gitu. Iya. Sebenarnya kan penetapan tersangka yang sekarang ini kan sudah beberapa bulan lalu dipersiapkan. Kata Bulan Juni sumber kita itu juga saya menanyakan ke sumber salah satu yang 2020 dia di BAP oleh penyidik yang sekarang. Oleh penyidik yang untuk mungkin menyelidiki kasus yang diduga menjerat Hasto ini. benar, berarti Bulan Juni Juli kalau nggak salah. duit itu udah diserahin ya dari Hasto, diduga dari Hasto ke, jadi makanya penyuapan itu sudah terjadi berarti ya? Yes. Di OTT 8 Januari itu, Iya. kan? Tapi Yang belum uang- sempat yang disebar untuk mengamankan kan? Yang uang udah itu yang uang 850 juta itu. OTT 850 juta itu kan. 400 jutanya itu kalau dari sumber yang kita dapatkan memang itu uang dari Ya, Hasto. berarti pertanyaan gue adalah itu udah nyampe ke tangan Wahyu. Sudah ke tangan Wahyu pas OTT itu. Oke. Bentuknya kan ada dolar Singapura juga kan? Iya, dibagi-bagi gitu. Hanya belum sempat didistribusikan sama si Wahyu kan? Yang kita baca seperti itu. Yang kita tunggu adalah Harun Masikunya tangkap apa enggak gitu kan. Kira-kira gimana tuh, Vin? Akan ketangkep atau Tadi lu gimana ngobrol lagi kan dari sama narsum lu itu? Kalau sumber sih memang melihat kayaknya bisa aja ketangkep. Ketangkep deh kayaknya. karena situasinya beda antara dulu 2020 sama sekarang 2024 Pergantian. itu beda jauh dari segala aspek ya. Kecuali memang Harun Masikunya udah nggak ada di dunia ini. Hati-hati sekali kita bicaranya. Iya kan? Tapi kalau misalnya masih ada kalau input terbaru misalnya ada di Indonesia, harusnya sih bisa ketangkap. harusnya sih nggak susah, apalagi situasinya udah beda menurut gue. Nggak mungkin lah sekelas penegak hukum kita nggak bisa nangkep. Ya. Hebat-hebat. Penegak hukum kita ini hebat-hebat. Betul. Pasti bisa. Makanya tadi gue bilang situasinya tuh Berubah. udah beda. Gue nggak mau bilang situasi apa ya. Oke. Oke lah. Oke, segitu dulu informasi dari lantai 9 liputan 6. Lo akan ngopi lagi kan sama sumber lu itu. Iya. Karena kita juga masih butuh tahu lebih banyak terutama soal Harun Masikunya ada di mana, dan kan tentu kita selalu bertanya what next abis ini apa. Sebenarnya ada sumber sih nanti aku akan dalami. Ada sumber yang memang dia lagi terus memang Nempel. menelusuri terus. Dari Di mana ada Ini pokoknya kan. sumber. Ada sumber kita yang Terus lu memang dia tempel tuh, jangan lolos. memang dia nyari banget. Tahu niat banget nyari Harun Masiku di mana gitu kan. Makanya ini lagi kontak-kontak dari tadi nggak bisa dihubungin. Gitu kan. Tapi keren ini sumber ini. Ntar aja Vin satu-satu. Benar ya? Ya udah. Tapi keren sih. Ya. Dan dia sempat tahu gitu. Tapi nggak ketemu, cuman tahu keberadaan, diduga di situ titiknya gitu. Ini penegak hukum. Dia bukan, Apa urusannya? nggak tahu tapi dia dapat info dari penegak hukum. Oke dah. Oke, dah. Nah, itu aja kita tutup. Sampai di sini informasi dari lantai 9 liputan 6. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Dah.